Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah kimia organik hari ini kita akan membahas tentang asam karboksilat. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah bagaimana strukturnya asam karboksilat, tata namanya seperti apa, sifat-sifatnya bagaimana, manfaat dan apa manfaat asam karboksilat dalam sehari-hari. Nah, sebelumnya asam karboksilat adalah senyawa yang mempunyai satu gugus karbonil, ini satu gugus karbonil yang berikatan dengan satu gugus hidroksil. Sehingga gugus fungsi ini disebut dengan gugus karboksil ini. Jadi gugus karboksil ini gabungan antara gugus karbonil dengan gugus hidroksil. Nah, seperti halnya senyawa yang lainnya, asam karboksilat juga memiliki dua macam tata nama sistem IUPAC, sistem internasional, dan tata nama trivial atau nama dagang. Nah, untuk tata nama IUPAC-nya dimulai dengan awalan asam, ditambah dengan rantai karbon terpanjang atau rantai induk yang mengandung gugus karboksilat, dan diberi akhiran OAT. Misalkan, ini yang pertama, C1, di sini C-nya ada satu aja kan, COOH. Berarti kalau satu kan metana. Nah, kita beri awalan asam di sini. Asam karena metana diberi akhiran OAT jadi asam metanoat. Kalau C-nya 2 berarti 1, 2, nomor satunya dari gugus karboksilnya ya. 1, 2, maka menjadi asam etanoat. Jadi jangan lupa diberi awalan asam di sini. Kemudian yang ketiga di sini ada 1, 2, 3, 4. Berarti asam butanoat. Kalau yang ada cabangnya, berarti tulis dulu angkanya. Di sini 1, 2, 3, 4. Nomor satunya dari gugus karboksil ya. Berarti cabangnya di nomor berapa? Cabangnya di nomor 3. Di sini. Ini cabang apa? Cabang metil. Maka nama senyawa ini adalah, jangan lupa tulis asam, berarti asam 3-metil, karena C-nya ada 4, berarti butanoat. Jadi ini namanya asam 3-metil butanoat. Jadi ini asam itu 3-metil ini butanoat. Butanoat. Jadi ini adalah asam 3-metil butanoat. Kalau yang ini berarti 1, 2, 3, maka induknya adalah propanoat. Cabangnya di nomor 2. Karena ini 2 kali berarti asam 2,2 dimetil propanoat. Asam 2,2 dimetil propanoat. Kalau kesusahan, mending ditulis sendiri, nyatat sendiri, kemudian coba diurutkan nomor 1, 2, 3 dari sini nomor 1, tulis berarti jawabannya di sini asam 2,2 dimetil propanoat. Kalau yang seperti ini di sini ada cabang ini. Ini adalah cabang namanya hidroksil. Berarti nomornya satu tetap dari sini 1, 2, 3, 4. Berarti ini namanya asam 3-hidroksil butanoat. Tadi, jika mengandung rantai cabang, maka atom C yang dari gugus karboksil dengan rantai terpanjang diberi nomor 1. Ini nomor satunya dari sini.
Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Karena 5 berarti pentana kan? Pentana beri akhiran oat. Jadi pentanoat. Diberi awalan asam. Asam, ini yang di nomor 3 berarti asam 3 metil pentanoat. Sama juga yang di sini. Berarti nomor satunya dari sini. COOH. Ini 5. Induknya ada J5 berarti pentanoat. Asam. Nah, tuliskan yang ditulis 4 dulu. 4 hidroksil. Kenapa kok yang 4 dulu ditulis? Ini penulisannya berdasarkan abjadnya dulu. H dengan M. Berarti kan lebih dulu H. Berarti asam 4 hidroksil 2 metil pentanoat. Ya. Jadi bukan nomornya yang awal dulu yang ditulis, tapi yang abjadnya lebih dulu yang ditulis terlebih dahulu. Nah, jika terdapat lebih dari satu cabang atau gugus cabang, maka penulisan rantai atau gugus cabang menurut abjad tadi yang saya sebutkan tadi ya. Jika senyawa mempunyai 2 gugus karboksilat, maka rantai utama diberi akhiran diOat. Ini contohnya. Di sini punya 2 gugus karboksilat. Ya kan? Ada 2 COOH, ini juga COOH. Berarti C-nya ada berapa ini? 1, 2, 3. Berarti namanya, karena 3 kan propan. Nah, berarti namanya menjadi asam propan diOat. Nah, kalau 1 kan asam propanoat. Kalau C-nya COO hanya ada 2, berarti asam propan diOat. Nih, jadi kalau ini C-nya ada 2, berarti asam etan diOat. Kemudian ini C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, berarti asam heksan diOat. Yang dalam kurung ini adalah nama trivialnya, nama dagangnya. Berarti asam propan dioat itu asam malonat, asam etan dioat itu asam oksalat. Ini asam heksan dioat, ini adalah asam adetat. Asam-asam ini sering kita jumpai dalam metabolisme tubuh. Contoh asam oksalat. Nah, ini bisa kita temui dalam tubuh berupa asam oksalat asetat. Nanti kalian pelajari di biokimia, nanti ada. Nah, ini yang selanjutnya tata nama trivial. Ini tidak mempunyai sistematika. Ini tidak mempunyai sistematika. Jadi misalkan C1 asam formiat, C4 asam butirat. Letak substituen dinyatakan dengan alfa, beta, gamma, sigma. Jadi bukan dengan nomor 1, 2, 3. Dan alfanya dimulai dari C nomor 2, bukan dari CO hanya ini. Jadi ini alfa, beta, gamma, sigma. Misalkan di sini ada ini senyawa seperti ini. Berarti ini kalau nama Iupaknya harusnya asam 2 kloropropanoat. Nah, kalau nama trivialnya menjadi asam alfa kloropropanoat. Ini harus dihafal. Jadi di sini nama Iupak, nama trivialnya ini terutama yang tidak ada aturannya, ini perlu dihafalkan C1 apa, C2 apa, sampai mungkin sampai C apa C7 ini. Selanjutnya ini ada lagi sistem penamaan trivial juga menggunakan menggunakan alkil karboksilat. Jadi asam ini etil karboksilatnya diambil seperti ini COOH-nya. Berarti asam ini etil karboksilat. Karboksilat ini. Kemudian asam ini adalah isopropil karboksilat. Jadi ada 3 sistem tata nama di sini. Untuk yang tata nama trivial ada 2 macam. Bisa menggunakan yang asam formiat, proponoat, tadi atau menggunakan sistem alkil karboksilat. Nah, untuk sifat-sifatnya, sifat-sifat asam karboksilatnya, untuk sifat fisikanya, wujudnya pada temperatur kamar, asam karboksilat ini biasanya berupa zat cair yang encer. Nah, untuk yang suhu rendah itu misalkan C1 sampai C5. Untuk yang suhu tengah berupa zat cair yang kental. Ini bisa C6 sampai C10. Nah, suhu tinggi berupa zat padat yang tidak larut dalam air. Ini bisa C10 ke atas sampai C20, C30 gitu ya.
Yaitu maksud saya karbon panjangnya, rantai karbonnya. Yang kedua, titik D dan titik leleh. Jadi titik D dan titik leleh asam karboksilat ini relatif tinggi karena adanya gaya tarik-menarik antar molekul. Karena ada ikatan hidrogen nih di sini. Jadi asam karboksilat ini memiliki ikatan hidrogen antar molekul. Bahkan lebih tinggi dari alkohol dengan karbon yang sama. Untuk kelarutannya, asam karboksilat cukur rendah dapat larut dalam air. Kenapa kok larut dalam air? Karena dia memiliki gugus COOH, sifatnya polar di situ. Tapi untuk asam karboksilat yang sukunya lebih tinggi atau jumlah atom C-nya lebih besar, itu sukar larut air. Kemudian daya hantar listriknya, asam karena sifatnya tadi polar, maka asam karboksilat ini dapat terionisasi sebagian di dalam air, sehingga termasuk elektrolit lemah. Contohnya asam asetat. Nah, asam asetat ini termasuk elektrolit lemah, bisa mengionisasi sebagian tadi. Jadi ini contohnya RCOOH, kalau dalam air dia akan terionisasi sebagian menjadi RCOO- plus H+, tapi nggak semuanya. Ini titik didihnya. Jadi bisa dilihat kalau C1 titik didihnya 101. Semakin tinggi jumlah C-nya atau semakin sukunya semakin tinggi, suku C ini ya, maksudnya suku rendah suku tinggi itu. Di sini C1, 2, 3, 4, C4 163. Untuk yang C5 tambah tinggi lagi jadi 187. Nah, kalau titik didih asam karboksilat dengan alkohol ini lebih tinggi asam karboksilat daripada alkohol. Nah, untuk sifat-sifat kimianya, ikatan kimianya asam karboksilat punya ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini terbentuk antar sesamanya, antar senyawa COOH. Jadi dapat berikatan secara hidrogen dengan molekul air juga. Jadi ikatan hidrogen ini bisa terbentuk antar karboksilat COOH, juga bisa terbentuk antara COOH dengan air. Sehingga karena adanya ikatan hidrogen ini, sehingga titik didihnya semakin tinggi, lebih tinggi daripada senyawa alkohol, karena dia membentuk ikatan hidrogen lebih banyak. Itu tadi. Nah, kepolaran karena mempunyai gugus hidroksil OH yang bersifat polar, sehingga asam karboksilat ini bersifat polar. Reaktifannya, asam karboksilat merupakan asam lemah dan makin lemah untuk suku yang lebih tinggi. Ini ada 5 macam reaksi yang dapat terjadi pada asam karboksilat. Yang paling sering digunakan ini reaksi nomor 1 dan nomor 2. Reaksi pertama ini reaksi penyabunan, saponifikasi biasanya. Nah, reaksi penyabunan ini rumus umumnya RCOOH reaksikan dengan NaOH, dia akan membentuk sabun. Sabun ini RCOONa ini. Untuk reaksi esterifikasi, dia direaksikan dengan alkohol pada suasana asam. Ada H2SO4-nya. Menjadi ester. Jadi R aksen ini masuk menggantikan H. Kemudian reaksi dengan PCl5 akan menjadi alkanoil klorida. OH ini akan diganti dengan Cl dari PCl5 menjadi RCOCl. R ini bisa berupa rantai apapun, rantai panjang ya. C itu maksudnya dengan R ini. Reaksi dengan NH3. Nah, ini bentuk suatu amida. OH ini akan diganti dengan NH2 dari NH3 ini. Jadi RCOOH reaksi dengan NH3, OH-nya ini akan berganti menjadi NH2. Ini amida namanya. Untuk reaksi dengan Cl2, OH-nya ini, ini H2 ini, H di sini, H alfa namanya akan diganti dengan Cl. Ini perlu diingat-ingat. Terutama reaksi yang pertama, kedua ini sangat sering dikeluarkan. Nah, ini sifat selanjutnya adalah keasaman asam karboksilat. Jadi karena asam karboksilat terionisasi dalam air membentuk larutan yang bersifat sedikit asam, maka keasaman asam karboksilat ini tidak sama dengan asam anorganik. Karena dia terionisasi sebagian, sehingga bukan termasuk asam kuat, tapi termasuk asam lemah. Ya, tadi yang sebenarnya sudah.
Jadi dibanding dengan alkohol, Ka asam karboksilat lebih besar karena asam karboksilat dapat resonansinya. Nah, tadi ini sebelumnya tadi kan juga asam karboksilat dapat bereaksi dengan NaOH. Ini reaksi saponifikasi tadi. Asam benzoat, misalkan ini bereaksi dengan NaOH menjadi natrium benzoat. Pernah dengar natrium benzoat? Nah, natrium benzoat ini sebagai pengawet makanan. Biasanya kita gunakan pengawet makanan. Asam asetat, kalau kita reaksikan dengan natrium karbonat, menjadi natrium asetat. Jadi nama asam ini kita ganti menjadi nama garamnya, natrium ini. Ini kegunaannya asam karboksilat. Jadi paling sering kita temui pasti asam asetat. Nama lainnya asam asetat itu adalah asam cuka. Di dapur juga sering kita gunakan ya. Dalam industri sebagai bahan baku sintesis serat dan plastik. Dalam laboratorium sebagai pelarut dan sebagai bereaksi. Nah, dengan kadar 3-6% disebut dengan cuka makan. Asam cuka tadi. Jadi asam cuka yang kita makan, yang kita gunakan dalam penambah itu biasanya kita gunakan kadar 3-6%. Ini asam oksalat. Fungsi-fungsinya, kegunaannya ini banyak sekali ya. Mengasamkan minuman, permen, dan makanan lainnya. Dapat dalam daun bayam dan buah-buahan. Nah, menghilangkan karat, ini juga asam oksalat. Ini kegunaan yang lainnya dalam industri tadi. Nah, ini beri nama garam karboksilat, silakan dikerjakan. Dikumpulkan ke saya melalui email. Jadikan satu saja, jadi perwakilan untuk BJMK-nya dikumpulkan jadi satu melalui email saya. Nah, bagaimana cara mensintesis asam karboksilat? Jadi asam karboksilat ini dapat disintesis melalui beberapa cara. Yang pertama ini yaitu oksidasi menggunakan oksidasi alkohol primer. Ini alkohol primer kita oksidasi dengan kalium bikromat. Nah, ini nanti jadi OH-nya ini nanti akan berubah menjadi OOH. Jadi CH2OH ini akan teroksidasi menjadi COOH. Ya. Kalau yang ini alkohol primer juga harus alkohol primer, jadi OH-nya terletak di ujung. Gitu. Jadi menggunakan KMNO4 nanti CH2OH akan berubah menjadi COOH. Ini juga aldehid direaksikan dengan oksidator lemah. Nah, aldehid ini nanti akan berubah menjadi COOH. Yang kedua, oksidasi alkena. Jadi ini misalkan di sini alkenanya ada di sini. Nah, ini kalau dioksidasi ini akan terputus. Yang satunya membentuk keton, yang satunya membentuk asam karboksilat. Ini juga, ini akan terputus. Diskoneksi di sini. Nah, kalau yang seperti ini nih, masing-masing menjadi asam karboksilat. Yang ketiga, oksidasi gugus alkil pada cincin benzena. Ini contohnya. Ini ada cincin benzena, kita oksidasi gugus alkilnya ini dengan KMNO4. Nah, ini akan terputus, terdiskoneksi menjadi COH. Jadi seberapapun panjangnya gugus alkil pada benzena, kalau kita reaksikan dengan KMNO4 pada suasana basah, ini suasana basah itu ditandai dengan OH-, maka akan didegradasi menjadi gugus karboksilat ini pada benzoat. Sekian untuk penjelasan hari ini. Silahkan bertanya sesuai dengan jadwal kuliah yang kita tetapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.